saksi-saksi bahwa Iwan Sumarno ini identik dengan yang namanya Herman. Kita telusuri juga ke keluarga yang bersangkutan ya di Rorotan, di mana di lingkungan Rorotan dikenal dengan nama Jeki. Oleh karenanya kemarin, tepatnya tanggal 30 Desember 2022, kami telah mengeluarkan surat daftar pencarian orang atas nama Iwan Sumarno alias Herman alias Jeki alias Yudi. Ya, ini orang yang kita munculkan di dalam surat DPO, di mana foto-foto yang dapat kami sebarkan ya, untuk masyarakat apabila menemukan orang dengan ciri ataupun wajah seperti ini ya, agar segera menginformasikan kepada kepolisian setempat ataupun kepada kami di nomor layanan kepolisian 0877 0097 99. Ya, silakan. Terus kata dia, beli kak nih duitnya. Jalan saya ke warung, balik lagi, gak lama dia kopi, ini semua jadi berapa kak? Saya bilang 14.000 om. Dia bayar, lama oh saya mau beli es krim dulu ya, dia bilang itu buat nanti kita makan, kata dia gitu. Lalu dia pergi ke kios bapak dulu sama beli ikan, katanya si bapak juga. Gak lama nitip tas sama si bapak, pas saya nitip tas ya, nanti sore saya balik lagi, kayak gitu. Nah dia tuh pas pergi itu si Malika tuh dicolek, dek mau ikut gak gitu. Terus si Malika langsung pergi ngumpet di kayak ini kan ada terpal gini kan. Nah dia ngumpet di bagian itu. Nah saya nyebrang mau ngangkat jemuran, itu masih merhatiin. Saya kan mikirnya kalau dia lurus dia bohong, kalau dia belok benar beli ayam gitu. Udah dari situ Malika ngikut. Nah saya bilang, ayah itu si Malika ikut, saya bilang gitu. Terus kata si ayah, jadi biarin kita juga pulang gitu. Oh, tapi dengan sosok yang membawa ini emang kenal dekat atau bagaimana sih hubungannya? Enggak sih, kayak kenal ya, cuma saya mah taunya cuma sekilas-sekilas aja karena bapak sama ibu kenal kan. Iya. Gitu. Nggak terlalu dekat juga, kayak ya udah kenal aja. Karena sering ngopi aja dia, jadi saya tahu gitu. Tapi memang dia beroperasinya di, maksudnya mengambil barang bekasnya di sekitar sini. Emang sering lewat, sering jalan. Entah 2 atau 3 hari dia lewat. Kadang suka berhenti di balai yang burung, suka istirahat di situ, terus ngopi di sini. Tapi sama emang sering diajakin main, Iya, sering ngebeliin jajan juga di seberang, tapi balik lagi. Itu posisi kalau dia sering bawa gerobak. Nah itu terakhir kejadian dia nggak bawa gerobak. Baik saudara, untuk mengetahui seperti apa informasi terbaru dari Malika, saat ini saya sudah terhubung dengan wartawan kami dari Warta Kota Live. Sudah ada Alfian di sana. Selamat sore Alfian. Oke, selamat sore. Baik Alfian, bisa disampaikan terkait dengan kabar terkini dari Malika, bocah berusia 6 tahun yang baru saja ditemukan setelah hilang selama 26 hari. Silakan Malika. Oke, untuk update dari sekarang terkait anak umur 6 tahun bernama Malika Anastasia yang hilang sejak 7 Desember 2022 di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ini
Diketahui ditemukannya Malika itu pada malam hari, yaitu di hari Senin, di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Untuk saat ini, kondisi Malika sedang diperiksa oleh pihak dari Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari pihak polisi pun memberikan trauma healing kepada Malika Anastasia, dikarenakan sudah 26 hari tidak bertemu dengan keluarga dan ditemukannya pun juga tidak dengan kondisi di gerobak di pemulung di kawasan Tangerang Selatan tersebut. Untuk saat ini polisi juga masih belum menindaklanjuti dari sisi pelaku, masih terus menyelidiki bahwa pelaku ini saat ini masih statusnya terlapor, belum sebagai tersangka untuk saat ini. Karena dari Polres Jakarta Pusat pun pihaknya si pelaku ini masih berbelit-belit ketika ditanyai dan dimintai keterangan terkait alasan kenapa dia menculik Malika. Gitu. Itu sih untuk update hari ini. Terima kasih. Bisa disampaikan seperti apa saat ini, Alfian? Untuk saat ini Malika masih di Rumah Sakit Polri di Kramat Jati untuk dilakukan visum, cek kesehatan dan cek medis. Dan untuk saat ini pun juga pihak kepolisian khususnya di kawasan Polri di Rumah Sakit Polri di Jakarta Timur di Kramat Jati sedang diberikan trauma healing untuk si Malika untuk saat ini. Untuk kondisi pelaku, pihak kepolisian belum bisa menaikkan status sebagai tersangka. Untuk saat ini masih statusnya adalah terlapor. Dikarenakan dari pelaku juga belum masih memberikan keterangan secara terbelit-belit, masih tidak memberikan keterangan secara pasti motif dan asal usul kenapa pelaku ini menculik si Malika selama 26 hari. Kemudian selama 26 hari pencarian ini bukan waktu yang singkat, begitu Alfian, untuk bisa menemukan seorang bocah berusia 6 tahun yang diculik. Ini apakah kepolisian mengalami beberapa kendala dan mungkin bisa disebutkan kendala apa yang dialami oleh pihak kepolisian, Alfian? Untuk kendala yang disampaikan adalah karena posisi pelaku ini selalu berpindah-pindah ya, tidak menetap. Dan diketahui juga sebelumnya pelaku ini juga residivis dari pencabulan anak, diketahui dari polisi dari riwayat pelaku tersebut. Namun untuk kenapa bisa selama 26 hari tidak bisa ditemukan, karena memang dari pihak pelaku pun itu juga selalu berpindah-pindah tempat tinggal, dan si Malikanya pun juga ketika ditemukan itu tidak bersama si pelaku, tapi si Malika itu ditaruh di gerobak yang biasa ia kerjakan untuk memulung segala macam, dan ketika dikeluarkan dari gerobak pun Malika selalu ditutupi dengan entah kain atau entah bahan yang bisa menutupi mukanya untuk tidak diketahui gitu. Dan ketika pas penangkapan juga, bahwa polisi pun juga tidak bisa langsung menangkap, tapi harus melihat dulu bahwa apakah ini benar seorang pelaku yang mencuri seorang bocah 6 tahun ini selama 26 hari. Karena memang gelagat dari pelaku ini pun tidak terlihat seperti orang penjahat. Karena pelaku pun ditangkap itu tidak melawan atau tidak hanya duduk dan pasrah untuk ditangkap. Tidak ada perlawanan sedikit pun. Seperti itu. Baik, kemudian tadi juga sempat disebutkan bahwa pelaku ini tidak ada niatan untuk menculik Malika dan merasa bahwa ketika melihat Malika ini merasa seperti melihat anaknya sendiri. Ini apakah sudah diketahui latar belakang dari pelaku, Alfian? Untuk latar belakangnya pelaku untuk saat ini belum diketahui seperti apa, dikarenakan itu dia kembali lagi tadi pihak kepolisian pun juga masih merasa sulit menaikkan status dari terlapor dan dari tersangka, dikarenakan memang
dari pelaku pun masih sangat terbelit-belit memberikan keterangan terkait alasan kenapa dia menculik si Malika. Kemudian terkait dengan tanggapan dari pihak keluarga Malika sendiri, sejauh ini seperti apa, Alfian? Oke, tanggapan. Untuk tanggapan dari keluarga itu sangat bersyukur karena kan memang sudah 26 hari ini bisa ditemukan, dan awalnya ketika bertemu dengan si Malika dari pihak keluarga pun Malika masih merasa bingung, merasa sangat letih, sangat lelah. Perasaan dari si Malika pun juga masih merasa kebingungan, kenapa saya bisa di sini, kenapa saya bisa di lokasi ini, dan saya kenapa bisa dibawa oleh penculik tersebut. Dan akhirnya pihak keluarga pun sangat bersyukur karena sudah ditemukannya Malika, dan sangat senang akhirnya dibawa bersama keluarga untuk melakukan tahapan yang lebih lanjut, cek kesehatan, medis, segala macam, ataupun ditakutkan ada tindakan pelecehan, makanya dibawa saat ini sedang di rumah sakit Polri Jakarta Timur. Seperti itu. Baik, terima kasih Alfian atas informasinya. Selamat kembali bekerja. Oke, selamat siang, selamat sore. Terima kasih. Baik, saudara, selama 26 hari Malika diculik oleh residivis bernama Iwan alias Jeki yang bekerja sebagai seorang pemulung. Selama 26 hari tersebut, Malika mengikuti Jeki memulung dan naik gerobak yang ditarik oleh Jeki dari satu lokasi ke lokasi lain. Hingga akhirnya Malika ditemukan dalam keadaan selamat dan sehat berada di gerobak Jeki di daerah Ciledug, Tangerang Selatan pada Senin 2 Januari 2023. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan penangkapan terhadap Iwan Sumarno berawal dari informasi yang diterima pihak kepolisian sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Komarudin mengatakan Iwan alias Jeki terendus ada di sekitar Cipadu, Ciledug. Kepolisian kemudian menyisir lokasi tersebut dan berhasil menemukan korban dan pelaku. Komarudin menambahkan pada saat pelaku atau Iwan Sumarno ditangkap, polisi juga menemukan korban yang berada di dalam gerobak yang dibawa oleh pelaku. Selama 26 hari melakukan pencarian, kepolisian mengalami sejumlah kendala, antara lain foto korban yang disebar kurang jelas. Selain itu, korban selalu ditempatkan di dalam gerobak oleh pelaku. Kini Malika masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan, namun sudah bertemu dengan orang tuanya. Ya, pokoknya belakangnya itu sepeda benteng, depannya itu ya tukang jual beli barang bekas. Iya. Seperti itu. Nggak ada juga. Datanya bisa sisir satu ruang. Kan begitu lah. Dari malam sampai jam 1:30-2 kita pulang, pagi kita bisa pagi situ lagi sampai siang. Baru dia lapor polisi tanggal 9. Lapor Kita polisi sempat itu ke 2 hari. posko hari Kamisnya. 2 hari itu. Enggak, sehari ya? sehari pagi nih. Ketemu sore kan. Sore saya sama bapak nyari. Nah, nggak ketemu juga sampai malam. Paginya saya ke posko. Di posko nggak ada orang. Nah, ketemu sampai siang saya
sore. Sorenya saya mau balik ke Pospol, ada telepon, info katanya ada di Kosambi, Jakarta Barat. Saya bingung, saya mau ke Pospol apa mau ke sana. Itu kalau saya ke Pospol, ke Kosambi, udah pergi dianya. Saya nggak punya pikiran bahwa berkasnya tuh harus kasih ke bapak yang harus lapor gitu. Akhirnya saya sama anak saya ke Kosambi. Nah, bapak saya titipin anak suruh jagain. Pas nyampe di Kosambi ternyata bukan, orang lain. Jadi saya kan ke sini udah tutup, orangnya udah pada pulang. Saya marah-marah sama anak saya yang gede. Ya mas, tuh kan nggak ada mas, tutup mas. Ayo mas, sekarang juga anterin. Udah malam ibu istirahat. Ibu belum makan, tadi ibu sakit, kata anak saya yang gede. Itu posisi jam 11. Saya ngomong, nggak mungkin kantor polisi kagak ada orang. Di kantor polisi pasti ada orang. Saya ngomong gitu. Kagak mungkin ada. Nah, akhirnya pagi Jumat pagi tanggal 9 tuh saya ke sana ke Kapolres. Itu yang tanggal 9 itu. Iya. Terus saya bikin laporan kehilangan anak. Gitu. Saya belum lihat CCTV. Nah, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh saya masih muter nyari karena kan posisi anak kita hilang. Gitu. Adik saya datang sore jam 6 sore, adik saya dari Bojong datang ke sini nanyain ke saya, "Teh, lu udah lihat CCTV belum?" "Belum." "Kan udah gue bilang lihat CCTV." "Ah, lu gimana sih? Udah tahu anak lu diculik orang." "Enggak Omi, dia itu diajak, kita juga pulang, orang nggak kemana-mana." Akhirnya, "Udah ayo cepetan kita ke pos RW." Paksa sama adik saya, lihatlah posisi CCTV itu. Pas begitu saya lihat, ya Allah Rob, emang iya dia tuh dari seberang dituntun nyampe ke jalan, dari jalan dilepasin masuk ke ayam chicken, di ayam chicken dia keluar ke bajai, nggak lama masuk lagi bayar ayam chicken, keluar anak saya naik bajai. Pada wassalam. Ya Allah Rob, kok tega, saya nggak nyangka dia itu punya niat jahat Om. Tapi Ibu selama kenal, maaf Bu, menyimpan kecurigaan nggak Bu sama Yudi? Enggak, sama sekali enggak. Kayak orang beretika baik gimana sih sama anak-anak deket. Istilah kasarnya, dia punya duit 1.000, 2.000 sama anak-anak saya ngasih. Jadi kan kita nggak ngerasa naruh, oh dia tuh orang jahat apa gimana. Enggak ada terbesit sama saya itu bahwa oh ini harus hati-hati nih orang jahat. Enggak. Kok bisa tega gitu sama saya ya Allah. Padahal saya nggak pernah sedikit pun ngomong kasar apa nyakitin dia, enggak. Kadang-kadang kalau itu dia kan ngobrol sama saya tuh kalau malam. Dan dia pernah juga datang 2 kali malam datang. Posisi kan bapak belanja ke Jatinegara. Nah, ya, gitu kan dia nemenin saya di sini tuh sambil beresin ikan, fry ikan. "Mak, dagangan rame enggak?" "Ya beginilah yuk." "Iya, saya juga lagi sepi, nyari barang susah." "Ya sabar lah, namanya orang usaha." Ya kalau nggak diparingin sabar ya kita udah kelotokan udah kayak apa tahu. Saya bilang gitu. Mau ini nih Mak, mau ganti usaha nih Mak, saya kepengen punya lapak. Ya syukur alhamdulillah kalau punya modal mah. Pas cerita itu beberapa hari sebelum 2 bulan sebelum kejadian, di bulan 10. Ya Tobi. Bulan 10. Dia cerita tuh malam-malam pas bapak lagi belanja. 1 bulan sebelum ini. Iya. Pokoknya bulan 10 kisaran tanggal berapa saya nggak hafal. Tapi dia sempat cerita nggak sih asalnya dia dari mana? Nggak pernah cerita cuman cerita ini, "Mak, saya nih kehilangan istri saya sudah meninggal, anak saya 3, saya taruh di kampung 1. Ini
Tangis pasangan suami istri tunggal dan Oni tidak terbendung saat mendekap anak perempuan mereka, yakni Malika yang masih berusia 6 tahun yang ditemukan dalam keadaan selamat. Sejak 7 Desember 2022 lalu, Malika menjadi korban penculikan seorang pemulung. Pasangan suami istri warga Jakarta Pusat itu kalut memikirkan nasib sang anak yang menjadi korban kejahatan. Mereka baru bisa kembali mendekap Malika setelah jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menangkap pelaku, yakni Iwan Sumarno alias Jeki alias Herman alias Yudi pada Senin 2 Januari 2023 malam. Saat dipertemukan, mereka tak hentinya mendekap sang buah hati saat bertemu di ruang instalasi gawat darurat atau IGD Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa 3 Januari 2023. Setelah proses penyelidikan yang nyaris 1 bulan, Malika kini bisa ditemukan dalam keadaan selamat, namun masih harus menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara pelaku yang selama ini membawa korban dalam gerobak barang bekas, kemudian berpindah-pindah, saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin menuturkan, berdasar hasil penyidikan antara orang tua Malika dengan pelaku dalam beberapa bulan terakhir sebelum korban diculik. Pasalnya, selama bekerja sebagai pemulung, pelaku kerap memungut sampah di wilayah permukiman tempat keluarga Malika tinggal, sehingga orang tua korban mengenal pelaku. Dalam catatan kepolisian, saudara, pelaku penculik Malika yakni Iwan Sumarno merupakan sosok dengan riwayat kriminal yang kelam. Sebelum kasus penculikan ini, Iwan sudah menorehkan sejumlah aksi kejahatan. Ia pernah mengenakan seragam oranye khas tahanan dan meringkuk di rumah tahanan di Bandung selama 7 tahun terkait kasus pencabulan anak. Baru sekitar tahun 2021, ia dibebaskan dari penjara. Hal itu dibongkar oleh polisi ketika melihat catatan kelamnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Keluar dari jeruji besi nyatanya tak membuat Iwan menyesali perbuatannya. Iwan kembali tergoda dengan aksi kriminal. Namun kali ini ia melakukan penggelapan sepeda motor. Aksinya itu terekam kamera CCTV di ruas Jalan Industri Sawah Besar, Jakarta Pusat. Polisi menemukan kecocokan dengan ciri-ciri seseorang yang pernah diamankan di daerah Pademangan, Jakarta Utara sekira Juli 2022. Dari foto yang diterima oleh tim kami, Iwan terlihat mengenakan baju hitam sembari memegang kartu tanda pengenal atau KTP. Dari KTP tersebut kemudian terjawab bahwa nama asli pelaku yakni Iwan Sumarno. Sebab selama ini orang tua korban atau orang tua Malika, saudara, Iwan memperkenalkan diri sebagai sosok dengan nama Yudi. Balik ke pospol, ada telepon, info katanya ada di Kosambi, Jakarta Barat. Saya bingung, saya mau ke pospol apa mau ke sana. Itu kalau saya ke pospol, ke Kosambi, udah pergi dianya. Saya nggak punya pikiran bahwa berkasnya tuh harus kasih ke bapak yang harus lapor gitu. Akhirnya saya sama anak saya ke Kosambi. Nah, bapak saya titipin anak suruh jagain. Pas nyampe di Kosambi ternyata bukan, orang lain. Jadi saya kan ke sini udah tutup, orangnya udah pada pulang. Saya marah-marah sama anak saya yang gede. Ya mas, tuh kan nggak ada mas, tutup mas. Ayo mas, sekarang juga anterin. Udah malam ibu istirahat. Ibu belum makan, tadi ibu sakit, kata anak saya yang gede. Itu posisi jam 11. Saya ngomong, nggak mungkin kantor polisi kagak ada orang. Di kantor polisi pasti ada orang. Gitu. Kagak mungkin ada. Nah, akhirnya pagi Jumat pagi tanggal 9 terus saya ke sana ke Kapolres. Itu yang tanggal 9 itu. Iya. Terus saya bikin laporan kehilangan anak. Gitu. Saya belum lihat CCTV. Nah, dari hari Jumat, Sabtu,
cari, karena kan posisi anak kita hilang gitu. Adik saya datang sore jam 6 sore, adik saya dari Bojong datang ke sini nanyain ke saya, "Teh, lu udah lihat CCTV belum?" "Belum." "Kan udah gue bilang lihat CCTV. Ah, lu gimana sih? Udah tahu anak lu diculik orang." "Enggak, Omi, ya itu diajak, kita juga pulang, orang nggak kemana-mana." Akhirnya, "Udah yuk cepetan kita ke pos RW." Paksa sama adik saya, lihatlah posisi CCTV itu. Pas begitu saya lihat, ya Allah, Rob, emang iya dia tuh dari seberang dituntun nyampe ke jalan, dari jalan dilepasin masuk ke ayam chicken, di ayam chicken dia keluar ke bajai, nggak lama masuk lagi bayar ayam chicken, keluar anak saya naik bajai. Pada wassalam. Ya Allah, Rob, kok tega, saya nggak nyangka dia itu punya niat jahat, Om. Tapi Ibu selama kenal, maaf Bu, menyimpan kecurigaan nggak Bu sama Yudi? Enggak, sama sekali enggak. Kayak orang beretika baik gimana sih sama anak-anak deket. Istilah kasarnya, dia punya duit 1.000, 2.000 sama anak-anak saya ngasih. Jadi kan kita nggak ngerasa naruh, oh dia tuh orang jahat apa gimana. Enggak ada terbesit sama saya itu bahwa oh ini harus hati-hati nih orang jahat. Enggak. Bisa tega gitu sama saya, ya Allah. Padahal saya nggak pernah sedikit pun ngomong kasar apa nyakitin dia, enggak. Kadang-kadang kalau itu dia kan ngobrol sama saya tuh kalau malam, dan dia pernah juga datang 2 kali malam datang. Posisi kan bapak belanja ke Jatinegara, nah ya, gitu kan dia nemenin saya di sini tuh sambil beresin ikan, kayak ikan. "Mak, dagangan rame enggak?" "Ya beginilah yuk." "Iya, saya juga lagi sepi, nyari barang susah." "Ya sabar lah, namanya orang usaha. Ya kalau nggak diparingin sabar ya kita udah kelotok kan udah kayak apa tahu." Saya bilang gitu. Mau ini nih Mak, mau ganti usaha nih Mak, saya kepengen punya lapak. Ya syukur alhamdulillah kalau punya modal mah. Balita yang ditemukan pada Senin kemarin, Saudara, merupakan anak perempuan dari pasangan warga yang tinggal di Jakarta Pusat dan menjadi korban penculikan. Hingga hari ini masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Haryanto, mengatakan pihaknya sudah mendapat permintaan visum psikiatrikum dari penyidik Polres Jakarta Pusat yang menangani kasus tersebut. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, visum et repertum psikiatrikum merupakan keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa untuk kepentingan penegakan hukum. Visum ini juga nantinya menjadi salah satu alat bukti surat yang dibuat oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dalam perkara proses hukum pidana. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Kamarudin menuturkan pihaknya sudah membawa Malika ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan medis pada Selasa 3 Januari 2023. Nyaris 1 bulan atau 26 hari, Saudara, sejak Malika diculik oleh pelaku yakni Iwan Sumarno alias Jeki alias Herman alias Yudi pada 7 Desember 2022 lalu dan baru ditemukan pada kemarin 2 Januari 2023 malam. Saat diselamatkan oleh jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dari tangan pelaku, Malika berada di dalam gerobak barang bekas yang digunakan pelaku untuk memulung. Sebelum kasus penculikan ini, Iwan Sumarno sudah menorehkan sejumlah aksi kejahatan. Ia pernah masuk penjara dan ditahan selama 7 tahun terkait kasus pencabulan anak. "Kak, masak nasi gak?" kata dia gitu. Terus saya bilang, "Nggak masak nasi Om, nggak ada beras." Saya bilang gitu. Terus kata dia, "Beli Kak nih duitnya." Jalan saya ke warung, balik lagi. Gak lama dia, "Kopi ini semua jadi berapa Kak?"
Saya bilang 14.000 om. Dia bayar, sama oh saya mau beli es krim dulu ya, dia bilang itu buat nanti kita makan, kata dia gitu. Lalu dia pergi ke kios bapak dulu buat mie ikan, katanya si bapak juga. Gak lama nitip tas sama si bapak, pas saya nitip tas ya, nanti sore saya balik lagi, kayak gitu. Nah dia tuh pas pergi itu, si Malika tuh dicolek, dek mau ikut gak gitu. Terus si Malika langsung pergi, ngumpet di apa kayak ini kan ada terpal gini kan, nah dia ngumpet di bagian itu. Nah saya nyebrang mau ngangkat jemuran, itu masih merhatiin. Saya kan mikirnya kalau dia lurus dia bohong, kalau dia belok benar beli ayam gitu. Udah dari situ Malika ngikut. Nah saya bilang ayah itu si Malika ikut, saya bilang gitu. Terus kata si ayah, jadi biarin kita juga pulang gitu. Oh, tapi dengan tokoh yang membawa ini emang kenal dekat atau bagaimana sih hubungannya? Enggak sih, kayak kenal ya, cuma saya mah taunya cuma sekilas-sekilas aja karena bapak sama ibu kenal kan. Iya. Gitu. Nggak terlalu dekat juga, kayak ya udah kenal aja. Karena sering ngopi aja dia, jadi saya tahu gitu. Tapi memang dia beroperasinya di, maksudnya mengambil barang bekasnya di sekitar sini. Emang sering lewat, sering jalan. Entah 2 atau 3 hari dia lewat. Kadang suka berhenti di balai yang burung, suka istirahat di situ, terus ngopi di sini. Tapi sama anaknya emang sering diajakin Iya, main, sering ngebeliin jajan juga di seberang, tapi balik lagi. Itu posisi kalau dia sering bawa gerobak. Nah itu terakhir kejadian dia nggak bawa gerobak. Oh, oke. Tapi pada saat itu nggak. Tapi tahu nggak dia, maksudnya tinggalnya dia di mana selama ini? Yang tahu sih dia tinggal waktu itu sih dia bilang sama bapak sama ibu, bilangnya di belakang puskesmas. Pas udah ditanya ke sana nggak ada yang kenal. Pelaku penculikan Malika yakni Iwan Sumarno alias Jeki alias Herman alias Yudi telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Dalam catatan kepolisian, saudara, pelaku penculik Malika ini memiliki riwayat kriminal yang kelam. Sebelum kasus penculikan ini, Iwan sudah menorehkan sejumlah aksi kejahatan. Ia pernah mengenakan seragam oranye atau menjadi tahanan di rumah tahanan atau di rutan di Bandung selama 7 tahun terkait kasus pencabulan anak. Kemudian baru sekitar tahun 2021 ia dibebaskan. Hal itu dibongkar oleh polisi ketika melihat catatan kelamnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Keluar dari jeruji besi, nyatanya tak membuat Iwan alias Jeki alias Herman alias Yudi menyesali perbuatannya. Iwan kembali tergoda melakukan aksi kriminal. Namun, setelah aksi pencabulan anak tersebut, ia melakukan penggelapan motor. Aksinya tersebut terekam kamera CCTV di ruas Jalan Industri Sawah Besar, Jakarta Pusat. Polisi menemukan kecocokan dengan ciri-ciri seseorang yang pernah ditangkap oleh warga di Pademangan, Jakarta Utara sekira Juli 2022 lalu. Kemudian dari foto yang diterima, Iwan terlihat mengenakan baju berwarna hitam sembari memegang kartu tanda penduduk atau KTP. Dari KTP tersebut kemudian terjawab bahwa nama asli pelaku adalah Iwan Sumarno. Hal ini karena selama ini orang tua korban atau orang tua Malika mengenal pelaku bernama Yudi. Kemudian saudara, Malika berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian pada kemarin Senin 2 Januari 2023 malam. Ia ditemukan saudara di dalam gerobak yang selama ini digunakan oleh pelaku untuk memulung. Kemudian saat ini Malika telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan. Dan sementara itu pelaku yakni Iwan alias Jeki alias Herman alias Yudi kini juga telah ditangkap polisi dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
angkat. Tapi dipukul nggak sama kamu? Walah, bohong. Saya pinjam, saya kembali. Ya, update Kalau yang penculikan. pengamanan udah tadi ya, tinggal nyontek aja. Oke. Lu saya ngerekam suara siapa nih? Lu Saya. ngerekam suara. Ya udah, berarti gua ketik pet kan? Iya. Sini kalau request nggak boleh. Saudara, kebahagiaan menyelimuti kediaman pasangan Oni dan Tunggal di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Senin kemarin setelah mendapat kabar sang anak, yakni Malika Anastasia, 6 tahun yang hilang, diculik sekitar sebulan lalu telah ditemukan oleh polisi. Suami istri tersebut tampak menangis haru hingga sujud syukur mendengar kabar Malika telah ditemukan. Kemudian, saudara, proses pencarian Malika yang hilang selama 26 hari bukanlah proses yang mudah. 26 hari pencarian merupakan proses yang cukup memakan waktu. Dan saudara, polisi juga membentuk tim gabungan khusus guna memburu pelaku penculikan bernama Yudi yang belakangan telah diketahui bernama asli Iwan Sumarno. Pelaku penculikan yang diketahui bekerja sebagai pemulung ini sulit dilacak keberadaannya sehingga polisi mengalami kesulitan. Selain tidak memiliki tempat tinggal dan kerabat, pelaku juga tidak menggunakan telepon seluler. Tim gabungan khusus telah berupaya dengan menelusuri arah jejak perjalanan pelaku melalui rekaman CCTV jalanan. Saksi-saksi dalam kasus penculikan ini juga pernah dimintai keterangan. Ada sebanyak 3 orang saksi yang telah diperiksa oleh kepolisian, termasuk sopir bajai yang mengantarkan korban dan pelaku. Namun, proses tersebut tidak mudah dan kepolisian juga belum mendapatkan informasi yang bisa merujuk di mana pelaku membawa kabur Malika. Kemudian, saudara, setelah proses panjang tersebut selama 26 hari, akhirnya kepolisian berhasil menemukan Malika setelah hilang selama 26 hari tersebut. Kemudian, saudara, Malika ditemukan bersama pelaku penculikan yang belakangan diketahui bernama Iwan Sumarno alias Jeki, alias Herman, alias Yudi. Saat ditemukan, Malika dalam kondisi sehat dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan dan perawatan. Sedangkan pelaku langsung ditangkap untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas aksi penculikannya. Kepada penyidik, saudara, pelaku yakni Iwan mengaku tak berniat menculik Malika. Namun ia menyebut sengaja membawa Malika karena teringat pada sang anak. Iwan bahkan mengatakan menganggap Malika sebagai anaknya. Iwan juga mengaku saat itu hanya diperintahkan oleh seseorang untuk mengambil aluminium, kemudian bertemu dengan Malika di jalan. Hal itu disampaikan oleh Iwan saat ditanya di lokasi penangkapan. Diketahui, saudara, Iwan telah membawa kabur Malika selama 26 hari. Kemudian, saudara, saat Iwan sebelumnya sempat ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau masuk ke daftar pencarian orang atau DPO. Identitas pelaku terungkap setelah kepolisian mendapatkan foto pelaku dari rekaman CCTV di sebuah toko di Jalan Industri, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Lokasi tersebut biasa digunakan sebagai tempat tidur oleh pelaku. Kemudian, saudara, Iwan sendiri memiliki riwayat kelam dalam kasus kriminalitas. Ia pernah menjalani hukuman penjara di wilayah Bandung, Jawa Barat. Dalam menjalani masa hukuman tersebut, Iwan mendapatkan remisi dan bebas pada tahun 2021. Malika berhasil ditemukan di dalam gerobak yang sedang digunakan oleh pelaku untuk mencari barang bekas. Telah mengeluarkan surat daftar pencarian orang ataupun DPO yang sudah kita sebarkan, mengingat tim kami di lapangan berhasil mengidentifikasi terduga pelaku penculikan yang membawa korban inisial M. Ya.
berinisial M dengan menggunakan bajai, di mana sebagaimana kita ketahui berawal dari viralnya video penculikan ataupun orang yang diduga membawa korban M dengan menggunakan bajai yang sampai saat ini belum ditemukan. Nah, dari rekaman CCTV tersebut kami coba mengembangkan, kami coba sisir, termasuk juga menginterogasi beberapa orang, minta keterangan dugaan penculikan ini ataupun orang yang diduga melarikan korban M. Dari beberapa orang ada muncul beberapa nama, di mana kita ketahui bahwa orang tua korban mengenal yang bersangkutan itu dengan nama Yudi. Ya, kemudian kami juga menyisir ke kelompok-kelompok pengumpul barang bekas, di mana para pengumpul barang bekas lebih mengenal yang bersangkutan dengan nama Herman. Dengan ciri-ciri dia mengambil barang-barang bekas dengan menggunakan gerobak dengan ciri khusus, diantaranya cat, kemudian juga di bagian roda ada kipas anginnya, dan juga menggunakan sepeda ataupun ada pendorongnya dengan menggunakan sepeda. Nah, dari sana kami terus melakukan upaya penyisiran, di mana di salah satu ruas jalan, tepatnya di Jalan Industri, kami menemukan juga CCTV yang menangkap tampilan orang yang diduga mirip dengan apa yang disampaikan oleh keterangan saksi-saksi. Di antaranya ciri-ciri orang suka menggunakan topi, kemudian juga bajunya lengan panjang, kadang hitam, kadang putih, celana kain warna hitam, kemudian dengan membawa gerobak dengan ciri-ciri cat, dan juga di bagian roda dan juga ada tempat duduknya ataupun sepedanya. Dari sana kita terus melakukan upaya mencari petunjuk-petunjuk lain, masih di tempat yang sama dengan sudut pandang Angel yang lain. Kita juga menemukan tampilan gambar yang seperti ini. Nah, ini sudah kita tunjukkan juga kepada para saksi. Ini memang orang yang diduga sering berada di tempat keluarga orang tua dari korban dengan ciri-ciri seperti ini dan membawa gerobak. Dari sini kita terus menganalisa, mengkaji, karena kita belum melihat wajah dari yang bersangkutan itu seperti apa. Nah, selanjutnya alhamdulillah kami juga berhasil mengamankan gerobaknya yang dijual di Pasar Poncol Senen. Menurut pengakuan pembeli, di kisaran tanggal 7 pagi dijual seharga Rp400.000. Nah, ini sudah kita lakukan, kita minta keterangan juga Ibu MR, ya Ibu MR yang membeli. Ibu MR juga pekerjaannya mengumpulkan barang bekas juga. Ini dibeli dari terduga pelaku seharga Rp400.000. Kemudian kami juga menemukan foto ataupun rekaman CCTV yang menggambarkan bahwa terduga pelaku yang yang tidurnya berpindah-pindah tempat, kadang di emper-emper toko, dan kita juga menyisir dari tayangan ataupun tangkapan CCTV kita menemukan wajah, ya, identitas seperti ini, ya, Herman alias Yudi, ya, Herman alias Yudi. Ini yang kita temukan berada di emperan ruko di Jalan Industri, ya, di Jalan Industri Besar. Nah, dari sini kita terus melakukan pengembangan. Kami juga mendapatkan informasi dengan ciri-ciri yang sama, seseorang yang pernah diamankan di RW 5 Pademangan di kisaran bulan Juli. Ya, orang yang diamankan diduga menggelapkan sepeda motor. Ya, ini wajahnya.
Sebelum penculikan Malika, kedua orang tua Malika mengakui jika mereka mengenal dekat dengan pelaku yang bernama Yudi atau belakangan diketahui bernama asli Iwan. Tunggal 48 tahun menceritakan pelaku kerap melintas di depan ruko rumahnya membawa gerobak yang dikayuh menggunakan sepeda. Gerobak tersebut berisi barang-barang bekas. Kendati demikian, saudara Tunggal tak menyimpan rasa curiga pada pelaku. Pasalnya ia dikenal sebagai sosok yang baik dan kerap bermain dengan anak-anaknya yang masih kecil, termasuk Malika. Hal yang sama pun disampaikan oleh istri Tunggal yakni Onih, 42 tahun. Menurutnya pelaku kerap menumpang untuk mengisi daya ponsel di rukonya. Selain itu, Oni juga mengaku sempat berbincang-bincang dan mendengarkan cerita hidup Yudi atau Iwan di rukonya tersebut. Saat itu, Yudi bercerita jika istrinya sudah meninggal dunia dan memiliki 3 anak. Anak pertamanya ditinggal di kampung, kemudian anak keduanya bersama dirinya, serta anak ketiga dibawa oleh bibinya yang tinggal di Kemayoran. Kemudian saudara Oni menambahkan hal tersebut terjadi sekira 2 bulan lalu. Perempuan bertubuh kurus itu juga mengaku tak menyimpan rasa curiga sama sekali terhadap pelaku. Pasalnya ia telah mengenal Yudi selama 3 hingga 4 tahun lamanya. Sementara itu Ardia, 20 tahun, mengaku sempat melihat sang adik pergi bersama pelaku. Ia juga sempat memperingatkan sang ayah karena adiknya dibawa naik bajai oleh pelaku. Namun saat itu sang ayah yakin jika anaknya akan pulang lagi seperti biasanya. Kendati demikian saudara, hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, ia dan kedua orang tuanya tak melihat Malika lagi. Mereka pun berinisiatif untuk mencari Malika di lapak tinggalnya Yudi atau pelaku yang berada di dekat kantor TNI Angkatan Darat dan tak ditemukan. Kemudian esok paginya pihak keluarga mengajukan laporan kehilangan anak ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Jumat 9 Desember 2022. Saat itu Ardia berharap agar adiknya bisa kembali dalam keadaan sehat. Dan kini, kemarin saudara, Senin 2 Januari 2023, Malika telah ditemukan oleh pihak kepolisian dalam kondisi selamat bersama pelaku yakni Iwan yang selama ini dikenal oleh keluarga Malika dan Malika sebagai sosok bernama Yudi. Nyari lagi muter, ketemu sorenya saya mau balik ke pospol, ada telepon info katanya ada di Kosambi Jakarta Barat. Saya bingung, saya mau ke pospol apa mau ke sana. Itu kalau saya ke pospol ke Kosambi udah pergi dianya. Saya nggak punya pikiran bahwa berkasnya tuh harus kasih ke bapak yang harus lapor gitu. Akhirnya saya sama anak saya ke Kosambi. Nah, bapak saya titipin anak suruh jagain. Pas nyampe di Kosambi ternyata bukan, orang lain. Jadi saya kan ke sini udah tutup, orangnya udah pada pulang. Saya marah-marah sama anak saya yang gede. Ya mas, tuh kan nggak ada mas, tutup mas. Ayo mas, sekarang juga anterin. Udah malam ibu istirahat. Ibu belum makan, ntar ibu sakit, kata anak saya yang gede. Itu posisi jam 11. Saya ngomong, nggak mungkin kantor polisi kagak ada orang. Di kantor polisi pasti ada orang. Saya ngomong gitu. Kalau bikin akhirnya pagi Jumat pagi tanggal 9 terus saya ke sana ke Kapolres. Itu yang tanggal 9. Iya. Terus saya bikin laporan kayak kehilangan anak. Gitu. Saya belum lihat CCTV. Dari hari Jumat, Sabtu, Minggu itu saya masih muter nyari karena kan posisi anak kita hilang. Gitu. Adik saya datang sore jam 6 sore, adik saya dari Bojong datang ke sini nanyain ke saya, "Teh, lu udah lihat CCTV belum?" "Belum." "Kan udah gue bilang lihat CCTV." "Ah, lu gimana sih? Udah tahu anak lu diculik orang." "Enggak, Omi.
dia itu diajak, kita juga pulang, orang nggak kemana-mana. Akhirnya udah yuk cepetan kita ke pos RW. Paksa sama adik saya, lihatlah posisi CCTV itu. Pas begitu saya lihat, ya Allah, emang iya dia tuh dari seberang dituntun nyampe ke jalan, dari jalan dilepasin masuk ke ayam chicken, di ayam chicken dia keluar untuk bajai, nggak lama masuk lagi bayar ayam chicken, keluar anak saya naik bajai. Pada wassalam. Ya Allah, kok tega, saya nggak nyangka dia itu punya niat jahat, Om. Tapi Ibu selama kenal, maaf Bu, menyimpan kecurigaan nggak Bu sama Yudi? Sama sekali enggak. Kayak orang beretika baik gimana sih sama anak-anak deket. Misalnya kasarnya, dia punya duit 1.000, 2.000 sama anak-anak saya ngasih. Jadi kan kita nggak ngerasa naruh, oh dia tuh orang jahat apa gimana. Enggak ada terbesit sama saya itu bahwa oh dia harus hati-hati ini orang jahat. Enggak. Bisa tega gitu sama saya, ya Allah. Padahal saya nggak pernah sedikit pun ngomong kasar apa nyakitin dia, enggak. Padahal kalau Polisi akhirnya menemukan Malika Anastasia, 6 tahun, bocah perempuan, yang diculik oleh seorang pria di Jalan Gunung Sahari 7A, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Senin 2 Januari 2023 malam. Malika ditemukan di kawasan Cipadu, Ciledug, Tangerang oleh jajaran Polres Metro Jakarta Pusat. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyampaikan korban ditemukan dalam kondisi sangat letih. Selain itu, Komarudin menyebutkan pihaknya langsung memberikan pemahaman kepada korban terkait orang tuanya. Setelah itu, korban baru meminta untuk dipulangkan. Lebih lanjut, Komarudin menuturkan pelaku tidak memberikan perlawanan saat ditangkap oleh polisi di lokasi kejadian. Kemudian saat ini pelaku juga masih menjalani pemeriksaan intensif saudara di Polres Metro Jakarta Pusat, dan kepolisian juga masih terus menggali terkait motif pelaku dalam melakukan penculikan terhadap Malika. Polri juga memberikan trauma healing kepada Malika Anastasia, 6 tahun, seorang anak yang menjadi korban penculikan di kawasan Jakarta Pusat. Seperti diketahui saudara, Malika menjadi korban penculikan oleh seorang pria yang ternyata adalah seorang residivis kasus pencabulan anak bernama Iwan Sumarno alias Jeki alias Herman alias Yudi. Ia diculik oleh Iwan selama hampir 1 bulan atau tepatnya selama 26 hari. Herman alias Yudi, dia yang diduga melarikan korban M. Dan kedua foto ini sudah kita perlihatkan juga kepada orang tua korban, kepada saksi-saksi, kepada pembeli gerobak, meyakini bahwa inilah orang yang kita cari. Sebagai informasi tambahan, kami juga mendapatkan bukti baru. Ya, kami juga mendapatkan bukti baru di mana tahun 2014, ya di tahun 2014 bahwa Iwan Sumarno alias Jeki tersangkut permasalahan hukum di Pengadilan Jakarta Utara, di mana yang bersangkutan dipidana dalam kasus percabulan terhadap anak di bawah umur dengan vonis 7 tahun penjara. Diperkirakan baru sekitar tahun 2021 yang bersangkutan selesai. Ini bukti bahwa yang bersangkutan divonis 7 tahun penjara di tahun 2014 dan menjalani hukuman di Rutan Bandung, wilayah Bandung.
Berarti memang dia baru bebas ya Anda nih? Diperkirakan sekitar 2021. Kalau vonis 7 tahun dengan potongan remisi di sekitar perkiraan sekitar 2020 atau 2021 baru bebas. Dan kaitannya tadi di bulan Juli 2022 diamankan oleh warga Pademangan dalam kasus diduga penggelapan motor, dan dari sanalah kami mengucapkan terima kasih, dan dari sana kita bisa menemukan yang bersangkutan, wajah yang bersangkutan, dan hasil konfirmasi pengecekan kepada keluarga korban, orang tua korban, termasuk juga saksi pembeli gerobak dan juga saksi-saksi yang lain meyakini bahwa orang yang diamankan di kelurahan di RW 5 Pademangan itu sama dengan orang yang terakhir kali membawa M dengan menggunakan bajai. Pak, berarti kan pelaku ini kan domisili di Jakarta Utara. Nah, itu dia tinggal bersama siapa? Tidak. Dan juga gimana, Pak? Menurut keterangan dari mantan istrinya, sudah kurang lebih 1 tahun tidak ada komunikasi dengan keluarga, dan juga diikuti juga dengan keterangan orang-orang yang sering melihat yang bersangkutan itu tidurnya di emper-emper toko, berpindah-pindah dengan membawa gerobak, barang-barang, mengumpulkan barang-barang bekas dan lain sebagainya. Ini yang cocok dengan keterangan dari keluarga bahwa selepas dari menjalani hukuman yang bersangkutan memang tidak kembali. Pelaku punya Pelaku penculikan anak berusia 6 tahun di Gunung Sahari, Jakarta Pusat sempat menjual gerobak barang rongsoknya di Pasar Poncol, Senen, Jakarta Pusat 2 hari sebelum melancarkan aksinya. Hal tersebut berhasil diketahui oleh polisi melalui penelusuran CCTV yang merekam pergerakan pelaku di ruas Jalan Industri Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyebut pelaku menjual gerobaknya pada Rabu 7 Desember 2022 kepada seseorang berinisial MR. MR yang bekerja sebagai pengumpul barang bekas saat itu membeli dengan harga Rp400.000. Komarudin melanjutkan dalam sisi yang berbeda, CCTV pada ruas jalan tersebut juga menampilkan aktivitas pelaku yang kerap tidur di emperan toko. Atas dasar petunjuk tersebut, pihaknya kemudian melakukan pelacakan dan pengejaran terhadap pelaku. Komarudin juga sudah menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kini pelaku telah ditangkap dan ditemukan bersama korban, yakni Malika, seorang bocah berusia 6 tahun. Beruntungnya saudara, Malika yang telah diculik selama 26 hari ini ditemukan dalam kondisi selamat. Saat ini Malika sedang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. Sementara pelaku yakni Iwan saat ini juga telah ditangkap oleh kepolisian dan masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus ini. Motif dari kasus penculikan ini saat ini juga masih terus digali oleh kepolisian. Jalan Industri kami menemukan juga CCTV yang menangkap tampilan orang yang diduga mirip dengan apa yang disampaikan oleh keterangan saksi-saksi. Di antaranya ciri-ciri orang suka menggunakan topi, kemudian juga bajunya lengan panjang, kadang hitam, kadang putih, celana kain warna hitam, kemudian dengan membawa gerobak dengan ciri-ciri cat dan juga di bagian roda dan juga ada tempat duduknya ataupun sepedanya. Dari sana kita terus melakukan upaya mencari petunjuk-petunjuk lain, masih di tempat yang sama dengan sudut pandang Angel yang lain. Kita juga menemukan tampilan gambar yang seperti ini. Dan ini sudah kita tunjukkan juga kepada para saksi. Ini memang orang yang diduga
sering berada di tempat keluarga orang tua dari korban dengan ciri-ciri seperti ini dan membawa gerobak. Dari sini kita terus menganalisa, mengkaji, karena kita belum melihat wajah dari yang bersangkutan itu seperti apa. Nah, selanjutnya alhamdulillah kami juga berhasil mengamankan gerobaknya yang dijual di Pasar Poncol Senen. Menurut pengakuan pembeli, di kisaran tanggal 7 pagi dijual seharga Rp400.000. Nah, ini sudah kita lakukan, kita minta keterangan juga Ibu MR, ya Ibu MR yang membeli. Ibu MR juga pekerjaannya mengumpulkan barang bekas juga. Ini dibeli dari terduga pelaku seharga Rp400.000. Kemudian kami juga menemukan foto ataupun rekaman CCTV yang menggambarkan bahwa terduga pelaku yang tidurnya berpindah-pindah tempat, kadang di emper-emper toko, dan kita juga menyisir dari tayangan ataupun tangkapan CCTV kita menemukan wajah, ya, identitas seperti ini, ya, Herman alias Yudi, ya, Herman alias Yudi. Ini yang kita temukan berada di emperan ruko di Jalan Industri, ya, di Jalan Industri Besar. Nah, dari sini kita terus melakukan pengembangan. Kami juga mendapatkan informasi dengan ciri-ciri yang sama, seseorang yang pernah diamankan di RW 5 Pademangan di kisaran bulan Juli. Ya, orang yang diamankan diduga menggelapkan sepeda motor. Ya, ini wajahnya. Ya. Ini wajahnya yang diamankan oleh warga di kantor RW 5 Pademangan yang diduga melakukan penggelapan sepeda motor. Nah, dari sini kita lihat bahwa yang bersangkutan memegang KTP. Nah, kemudian di sini kita telusuri dan adalah kita juga menemukan KTP. Ini identitas KTP terduga pelaku yang dimana orang tua korban mengatakan Yudi, kemudian beberapa saksi mengatakan Herman. Nama sesungguhnya adalah ini KTP-nya, Iwan Sumarno, kelahiran 1980, alamat di Rorotan. Ya, ini Iwan Sumarno. Nah, inilah yang sudah kita tunjukkan kepada orang tua, kemudian juga kepada saksi-saksi bahwa Iwan Sumarno ini identik dengan yang namanya Herman. Kita telusuri juga ke keluarga yang bersangkutan, ya, di Rorotan, di mana di lingkungan Rorotan dikenal dengan nama Jeki. Ya. Oleh karenanya kemarin, tepatnya tanggal 30 Desember 2022, kami telah mengeluarkan surat daftar pencarian orang atas nama Iwan Sumarno alias Herman alias Jeki alias Yudi. Ya, ini orang yang kita munculkan di dalam surat DPO, di mana foto-foto yang dapat kami sebarkan, ya, untuk masyarakat apabila menemukan orang dengan ciri ataupun wajah seperti ini, ya, agar segera menginformasikan kepada kepolisian setempat ataupun kepada kami di nomor layanan kepolisian 0877 0097 99. Ya, silakan disampaikan kepada kami, dan kami juga minta kepada masyarakat agar tidak main hakim sendiri, cukup melaporkan posisinya berada di mana, dilengkapi dengan dokumentasi ataupun foto, ya, sehingga kita bisa langsung segera menindaklanjuti. Inilah orang yang kita cari dan diduga Iwan alias Jeki alias Herman alias Yudi. Dia yang diduga melarikan korban M. Dan kedua foto ini sudah kita perlihatkan juga kepada orang tua korban, kepada saksi-saksi, kepada pembeli gerobak, meyakini bahwa inilah orang yang kita cari. Sebagai informasi tambahan, kami juga mendapatkan
bukti baru. Ya, kami juga mendapatkan bukti baru di mana tahun 2014, ya di tahun 2014 bahwa Iwan Sumarno alias Jeki tersangkut permasalahan hukum di Pengadilan Jakarta Utara, di mana yang bersangkutan dipidana dalam kasus percabulan terhadap anak di bawah umur dengan vonis 7 tahun penjara. Diperkirakan baru sekitar tahun 2021 yang bersangkutan selesai. Ini bukti bahwa yang bersangkutan divonis 7 tahun penjara di tahun 2014 dan menjalani hukuman di Rutan Bandung, wilayah Bandung. Berarti memang dia baru bebas ya, Andani? Diperkirakan sekitar 2021. Kalau vonis 7 tahun dengan potongan remisi di sekitar perkiraan sekitar 2020 atau 2021 baru bebas. Dan kaitannya tadi di bulan Juli 2022 diamankan oleh warga Pademangan dalam kasus diduga penggelapan motor, dan dari sanalah kami mengucapkan terima kasih, dan dari sana kita bisa menemukan yang bersangkutan, wajah yang bersangkutan, dan hasil konfirmasi pengecekan kepada keluarga korban, orang tua korban, termasuk juga saksi pembeli gerobak dan juga saksi-saksi yang lain meyakini bahwa orang yang diamankan di kelurahan di RW 5 Pademangan itu sama dengan orang yang terakhir kali membawa M dengan menggunakan bajai. Pak, izin Pak, berarti kan pelaku ini Detik-detik penangkapan Iwan Sumarno alias Jeki alias Herman alias Yudi yang menjadi pelaku penculikan Malika 6 tahun terkuak. Diketahui saudara, Iwan Sumarno menculik dan membawa kabur Malika dari kawasan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 7 Desember 2022 lalu. Selama 26 hari, Iwan Sumarno mengajak Malika memulung. Kemudian saudara, Malika naik di gerobak yang kemudian ditarik oleh Iwan dari satu tempat ke tempat lainnya. Hingga akhirnya Malika ditemukan berada di gerobak milik Iwan di daerah Ciledug, Tangerang Selatan pada Senin 2 Januari 2023. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan penangkapan terhadap Iwan Sumarno berawal dari informasi yang diterima oleh pihak kepolisian sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari informasi itulah pihak kepolisian kemudian